Iya. Selamat sore Pak. Ya, selamat Kita sore, ingin Bapak. bertanya ini Ya. tentang kronologis awal Bapak menjadi kuasa hukum dari para debitur. Seberapa banyak Pak permintaan dari para debitur ini membutuhkan bantuan hukum dari Bapak? Terkait masalah PT Frogi ini. Ya, Frogi ini. Jadi kami akan ceritakan awalnya. Jadi PT Frogi ini dimohonkan PKPU. Ya. Nah itu sekitar pada bulan Juli. Ya. Nah, kemudian dikabulkan PKPU-nya sehingga saya selaku kuasa hukum PT Frogi Edutagrafi dan Fernando Iskandar. Ya, jadi dalam proses PKPU ini kami jalani. Ya, dan sekarang saat ini sudah hampir memasuki tahap pemungutan suara. Itu Pak. Oke, untuk saat ini sejauh mana tindakan Bapak selaku kuasa hukum dari para debitur ini? Kan jumlahnya kan hampir 22 miliar ini Pak ya? Ya kalau kami kan dari sisi debitur. Dari sisi debitur ya. Jadi kalau kami hanya mempertahankan hak-hak debitur dalam proses PKPU ini. Nah, bagaimana sebenarnya kan kalau dalam PKPU ini itu rohnya itu adalah perdamaian. Bagaimana bisa tercipta perdamaian antara debitur dengan kreditur, di mana debitur dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya ya kepada para krediturnya. Nah, itu tentunya dengan proses perdamaian yang telah kami sampaikan di dalam rapat-rapat kreditur di pengadilan niaga. Nah, kami berharap juga klien kami Fernando Iskandar dan PT Frogi Edutagrafi itu dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa proposal rencana perdamaian yang telah kami sampaikan kepada seluruh para kreditur. Tapi kemarin ini kan sempat terdapat aksi protes ya Pak ya di dalam agenda rapat. Dan jadi banyak begini, interupsi itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Kemarin itu hari Selasa itu agendanya itu adalah seharusnya adalah rapat pemungutan suara atau voting, ya voting atas rencana proposal perdamaian yang kami sampaikan pada rapat yang sebelumnya. Nah, tetapi sebelum dimulai kemarin itu hakim pengawas menyampaikan ya, bahwa ada beberapa kreditur yang hak suaranya akan dicoret, dihilangkan, ya, dengan alasan bahwa beberapa kreditur tersebut tidak dapat membuktikan adanya hak tagih, ya. Padahal ini dicatat tanggal 14 Agustus 2020 kreditur tersebut telah diverifikasi bahkan di hadapan hakim pengawas, ya. Nah, di hadapan pengurus, hakim pengawas diverifikasi. Nah, pada saat verifikasi tersebut 14 Agustus 2020 ada tagihan yang dibantah oleh klien kami sebagai debitur dan ada tagihan yang diakui. Nah, kenapa dibantah? Karena ada kreditur-kreditur yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitor. Contoh, ya, kreditur dari PT X dia menagih ke PT Frogi, perjanjiannya dengan PT X, gitu loh. Tentu kan dibantah dong, iya kan? Nah, ada kreditur yang sudah diverifikasi diakui. Nah, kemudian kemarin pada saat mau berlangsungnya sidang pemungutan suara, tiba-tiba beberapa kreditur tersebut dihilangkan haknya, ya tentu mereka marah. Ya. Nah, apalagi kemarin pengurus kan menyampaikan di dalam rapat bahwa itu ada kewenangan untuk menentukan menerima atau menolak tagihan. Ya kami bingung, ya kan? Bapak punya utang, ya kan, mengajukan tagihan dan kami mengakui. Lah kok orang lain yang bisa mencoret, ya. Fakta bahwa perjanjian itu perjanjian dalam undang-undang maknanya luas, bisa perjanjian lisan, bisa perjanjian tertulis. Nah, tapi yang kami sangat sesalkan sebetulnya pada saat hakim pengawas kemarin membacakan penetapan itu, beliau mendasarkan pada pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ya. Nah, bunyi undang-undang pasal 280 tersebut adalah hakim pengawas menentukan, ya, menentukan apakah kreditur yang tagihannya dibantah dapat ikut pemungutan suara atau tidak. Saya ulangi nih pelan-pelan. Hakim pengawas menentukan apakah kreditur menentukan hak tagih kreditur yang dibantah
untuk dapat ikut voting atau tidak. Kejadiannya berbeda. Kejadiannya berbeda, Pak. Yang ditentukan malah kreditur yang diakui. Nah, jadi jelas ya maksudnya ya, undang-undang mengatakan bahwa hakim pengawas itu menentukan tagihan kreditur yang dibantah. Tapi ini yang diakui yang malah dihilangkan. Jadi ini udah salah kaprahnya. Kami bertanya-tanya ada apa ini? Karena berarti apa? Ini diputarbalikkan dong ya berarti ya dengan kata lain. Ya. Jadi kami bertanya ada apa? Ya, ini kan tanda tanya besar ini. Ya, apakah ini memang diarahkan pilot? Karena kalau kreditur tersebut tidak ikut menghilangkan hak suaranya, itu hampir pasti pilot. Karena ya kami nggak tahu lah ya itu tentang susunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pada bulan September itu sudah meminta kepada pengurus berdasarkan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Bunyinya adalah ya, pengurus wajib ya, menyediakan salinan daftar piutang tetap 7 hari sebelum proposal rencana perdamaian dibahas di Pengadilan Niaga. Sampai hari ini belum. Kami tanya ada apa? Daftar piutang itu kan dia wajib untuk menyediakannya, gitu loh. Ya, tiba-tiba kemarin ada penetapan tersebut. Nah, ketika hampir berlangsung ricuh, ya kami juga apresiasi lah hakim pengawas akhirnya menganulir penetapannya itu. Nah, kemudian kan ditanyakan kepada klien kami, itu kredit itu diakui nggak? Ya, jadi saya katakan di dalam rapat kemarin bahwa debitor klien saya ini dia punya moral ya, untuk menyelesaikan tagihan-tagihan. Bisa saja dia nggak akui kok. Ya, tapi kami melihat Fernando Iskandar dan PT Frogi Edutograf ini cukup bertanggung jawab lah untuk mau menyelesaikan kewajibannya. Nah, tentunya ini harus didukung oleh semua pihak yang terlibat di dalam proses PKPU ini, gitu kira-kira. Tapi saya yang menjadi menarik di sini adalah votingnya nih Pak. Apakah bisa Bapak bisa menjelaskan tentang voting ini seperti apa sih Pak sebetulnya Pak? Jadi begini. Setiap kreditur yang mempunyai hak tagih, ya, dia mempunyai hak suara, ya, untuk menerima atau dia menolak proposal kami. Jadi kami mengajukan nih perdamaian, ya, misalnya kami akan bayar dalam jangka waktu 5 tahun, 7 tahun, gitu ya. Nah, saudara terima atau tidak? Kalau mereka menolak, ya mereka katakan menolak, bikin berita acaranya. Kalau menerima, ya menerima. Nah, nanti akan dihitung oleh pengurus. Ya, apabila yang menerima itu lebih dari setengah kreditur yang hadir dan melebihi 2/3 dari yang hadir hak tagihannya itu berdamai. Itu ada syarat tertentunya itu loh. Bottom line-nya kapan batas waktu yang akan ditetapkan untuk penetapan yang voting tersebut? Jadi ditunda untuk besok. Sampai 5. Besok. Iya, tanggal 5. Tanggal 5. Dengan kondisi debitur tersebut akan menerima keputusan nanti atau mungkin nanti ada besok sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya ya? Ya, jadi besok dilakukan voting, ya, selesai voting itu pengurus seharusnya sudah bisa menentukan hasilnya apakah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang perdamaian atau sebaliknya perdamaian tolak gitu. Oke Pak, pesan terakhir Pak dari Bapak sendiri sebagai kuasa hukum, apa yang mau disampaikan untuk debitur dan para pihak yang akan diberikan satu jalan solusi nanti ke depannya? Iya, kalau harapan kami dari sisi debitur tentu ya berharap PKPU ini berakhir dengan damai. Ya, karena kalau sampai berakhir dengan pilot itu akan merugikan semua pihak, termasuk para krediturnya. Ya, tidak ada yang namanya pilot itu menguntungkan, nggak ada. Ujung-ujungnya itu duit tagihan itu tidak akan tertagih dan ya rugilah. Ya, nah, tetapi yang kami sikapi ini adalah kami berharap agar pengurus, hakim pengawas benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, gitu loh, dengan koridor yang benar, gitu loh. Jangan undang-undang mengatakan ada kewajiban yang harus dilakukan tidak dilakukan, kan seperti itu. Ya, tapi ini sudah hampir masuk tahap akhir, ya sudahlah. Ya, kami berharap, harapan kami adalah ini bisa berakhir dengan
perdamaian antara debitur dengan krediturnya. Deadline-nya sekali lagi tanggal 5 November mendatang. Iya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih.